Shalom, saudara. Hari ini saya mengajak saudara untuk melakukan dua hal yang mungkin jarang dilakukan, tetapi ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Zakaria pasal yang ke-10 sampai dengan pasal 12, Mazmur 126 dan Lukas pasal yang ke-14 bacaan kita. Dalam Zakaria pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-4, di situ judul perikop Alkitab saudara berkata begini, dua macam gembala, atau kalau boleh saya sebutkan adalah dua macam pelayan Tuhan. Dan kalau saudara melihat di situ memang ada dua macam pelayan Tuhan, yang mereka memang benar-benar melayani, atau mereka yang melayani dengan mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Saya bacakan ayat yang ke-7. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Jadi memang sudah disiapkan untuk diperdagangkan. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Kemudian kalau saudara lihat di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, dengan jelas di sini ada dua gembala di sini. Yang pertama gembala yang pandir dan gembala yang mengembalakan dengan penuh kemurahan. Gembala yang pandir itu seperti apa? Ayat yang ke-16. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Perhatikan, di mana saudara digembalakan, di mana saudara dilayani. Orang-orang yang melayani saudara, yang Tuhan tempatkan untuk melayani saudara, apakah mereka adalah orang-orang yang mengindahkan yang lenyap, mencari yang lenyap? Karena gembala pandir, dia tidak peduli apakah jemaatnya lenyap atau tidak. Ini dia. Dia tidak mencari yang hilang, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Jadi isunya di sini adalah seorang gembala, seorang pelayan Tuhan yang mengambil keuntungan dari orang-orang yang dilayani hari ini. Coba perhatikan apakah orang-orang yang melayani saudara, yang berusaha mendekati saudara, yang berusaha memenangkan jiwa saudara adalah orang-orang mereka yang memberikan hidupnya buat hidup saudara, atau mereka berusaha mengambil keuntungan dalam hidup saudara. Kalau mereka berusaha mengambil keuntungan dalam hidup saudara, mereka adalah orang-orang yang termasuk gembala-gembala yang pandir. Dan Alkitab mencatat ayat 17, celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba dan menimpa domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya, biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Ini dia. Ada hukuman yang Tuhan siapkan untuk gembala-gembala yang seperti ini. Dan saya mau berkata buat saudara, apabila saudara ada di dalam pelayanan atau penggembalaan yang seperti ini, saudara, dan saudara menyadarinya bahwa itu keliru, saya mau berkata buat saudara, doakan saudara. Doakan pemimpin saudara, gembala saudara, atau pelayan Tuhan yang sedang melayani saudara, tetapi mereka mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Mereka tidak memperhatikan yang lemah, mereka hanya memperhatikan yang menguntungkan buat dirinya sendiri. Bahkan saya berkata buat saudara, saudara jangan sungkan untuk berdoa, untuk mencari seorang pemimpin yang tepat buat saudara, seorang gembala yang tepat buat saudara, seorang gembala yang memberikan hidupnya buat saudara, seorang gembala yang membimbing, yang menasihati, yang mengarahkan, dan yang mengeluarkan potensi dalam kehidupan saudara. Itu gembala yang benar, itu pemimpin yang benar, itu pelayan Tuhan yang benar. Kalau saudara tidak seperti itu, berdoa untuk seorang gembala yang tepat buat saudara. Dan jangan sungkan dan jangan takut untuk beralih kepada gembala yang lebih benar, atau gembala yang mereka melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini dia. Sebab Alkitab mencatat salah satu tanda seorang gembala yang benar dalam kitab Lukas ini adalah mereka yang hidup dalam kerendahan hati. Lukas pasal yang ke-14 mengajarkan, kalau engkau datang ke pesta, jangan duduk paling depan, tapi duduklah di tempat yang paling belakang. Sehingga apabila engkau duduk di tempat yang paling belakang, ketika tuan rumah datang, dia akan mengajak engkau pindah ke depan. Dan saudara ditinggikan di depan banyak orang, daripada saudara duduk di depan dan kemudian saudara suruh pindah di belakang. Itu memalukan sekali. Salah satu tanda adalah kerendahan hati. Hari ini saya mau mengajak saudara, Mari saudara, jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan waktumu, tapi biarlah engkau bertemu dengan orang-orang yang benar dalam kehidupanmu. Biarlah engkau bertemu dengan gembala-gembala yang memang menggembalakan saudara dan memberikan kehidupannya dalam kehidupan saudara. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus berkati saudara.